guys, perkenalkan nama saya Ismiralda Miling Letelai. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Saat ini saya akan membahas apa itu manajemen stres pada anak. Selamat menyaksikan. Sekarang sudah jam 7. Aku masih belum mengerjain nih, ada banyak lagi tugasku. Padahal kemarin guruku sudah menegurku karena terlambat mengirim tugas. Belum lagi kali ini, pasti orang tua aku kecewa. Tapi aku sudah tidak sanggup nih, di rumah tidak ada yang bisa bantuin lagi. Aku stres banget. Namaku Siska, sebagai anak aku bisa menerima stres juga loh, seperti kejadian barusan. Tugas dari guruku banyak, tapi aku tidak bisa ngerjain. Dan takut ditegur atau pas nilaiku jelek, karena bertengkar dengan teman atau kakakku. Pernah juga waktu aku merasa diriku kurang pintar, kurang cakep, atau kurang disukai teman-temanku. Kalau bagi stres, perasaanku jadi tidak enak, bisa tegang, marah, takut, cemas, hingga sakit perut atau sakit kepala. Kalau sudah begini, aku sudah jadi kenal tanda-tandanya dan mengerti sendiri kalau aku lagi stres. Stres itu wajar kok, dan pasti sesekali terjadi pada semua orang. Asal jangan keterusan atau sampai merasa putus asa atau marah sampai memukul orang lain ya. Terus kalau merasa stres gimana ya caranya supaya stres bisa di stop? Tidak mau dong kalau pikiran terus menerus tidak enak dan orang-orang di sekitar kita terganggu. Nah, ini 5 tips anak mengatasi stres dan bisa mengatasi stres. Yang pertama, tarik napas dalam-dalam. Perhatikan saat kita lagi marah, cemas atau takut. Tubuh kita jadi tegang, nafas kita jadi lebih cepat. Triknya yaitu menarik nafas dari hidung 1, 2, 3, 4. Dalam hitungan keempat, tahan selama 7 detik. Dan keluarkan lewat mulut dan hidung dalam hati 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi sampai kamu benar-benar merasa tenang. Yang kedua, berpikir positif. Maksudnya, kalau kita punya pikiran, aku memang bodoh atau aku tidak disukai teman-temanku, segera kamu sadari, oh iya, ini pikiran negatif yang bisa bikin stres. Lalu kamu ganti jadi pikiran positif, yaitu kebalikan pikiran negatif. Misalnya, aku tidak bodoh loh. Supaya prestasiku bagus memang perlu giat dan meminta bantuan kalau tidak mengerti. Dan bukan teman-temanku tidak suka aku, tapi aku saja yang berprasangka terlalu buruk. Mungkin kamu tidak langsung seperti ini, tapi sering latihan dan berusaha, pasti akan terbiasa. Yang ketiga, bercerita ke orang lain. Kamu tidak mesti bisa menyelesaikan semua masalah kamu sendiri kok. Kamu juga bisa meminta bantuan orang lain, misalnya dengan bercerita ke orang tua, guru, atau teman baikmu. Dengan mengeluarkan unek-unekmu, bisa rasa lebih lega loh, apalagi ada yang bisa bantu mencari penyelesaiannya. Kalau tidak nyaman berbagi ke orang lain, bisa kamu tulis perasaanmu di buku harian kamu. Yang keempat, berkegiatan menenangkan. Kegiatan seperti mendengar musik, menyanyi, menggambar, bermain dapat mengalihkan perhatianmu dari perasaan stres. Kamu jadi lupa deh sama masalahmu, dan ketika diingat-ingat lagi, ternyata tidak separah yang kamu pikir sebelumnya. Perasaan jadi lebih lega dan kamu juga lebih siap menghadapinya. Dan jangan lupa berdoa juga ya, supaya diberi jalan keluarnya. Yang kelima, membuat rencana. Ini tips terakhir. Cari cara untuk menyelesaikan masalahmu. Misalnya, seperti di awal tadi, aku belum selesai mengerjakan tugasku yang harus dikumpulkan 1 jam lagi. Bisa buat rencana, gimana cara hadapinya? Mungkin aku bisa meminta tolong temanku untuk membantu atau mungkin tutor online. Bisa juga meminta ke guruku, boleh tidak diberi perpanjang waktu karena aku kesulitan. Kalau kamu ubah dari berpikir, aduh kok aku sial banget,
Jadi aku harus cari cara untuk menghadapinya. Pasti terpikir, oh ternyata ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadinya kita berubah dari stres, kita jadi sibuk memikirkan rencana mengatasi masalah. Tentunya ini hal yang sangat positif karena rasa stres jadi berkurang. Kamu sendiri kapan pernah stres? Mana manajemen stres yang akan kamu gunakan? Ayo kendalikan stresmu untuk jadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat ya.